Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada pengajian kita yang terdahulu telah kita sampaikan tentang kasih sayang Allah kepada makhluk, yang mana di dalam matanya, man lam yuqbil ala Allah bimulatafatil ihsan siqa ilaihi bisalasilil imtihan. Telah terdahulu kita uraikan bahwasanya siapa saja yang tidak berhadap atas Allah Subhanahu wa ta'ala bimulatafatil ihsan, dengan kelembutan-kelembutan sifat baik Allah, siqa ilaihi bisalasil imtihan, niscaya ia akan dihalau kepada Allah dengan rantai-rantai ujian. Kemudian syarah daripada pengajian kita pada minggu yang lalu, sunnatullah istida'a'ul ibad li ta'atihi wa khidmatihi bisa'atil arzaq wa dawamil mu'afah liyarji'u ila Allah bi ni'matihi, fa illam yaf'alu ibtalahum bi anwa'il mihani wad dharra la'allahum yarji'un. Bermula sunnatullah mengajak hamba-hambanya untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan keluasan rezeki yang diberikan kepadanya. Jadi sudah menjadi sunnatullah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak hambanya untuk taat, untuk patuh dan tunduk, mengerjakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dan meninggalkan larangannya dengan keluasan rezeki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepadanya, wa dawamil mu'afah, dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak makhluk, mengajak hambanya untuk berbuat taat kepadanya dengan selalu mereka diberikan keafiatan, kesehatan, yang tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan rezeki yang banyak kepada mereka
dan memberikan kesehatan dan keafiatan agar mereka liyarji'u ilallah bini'matihi, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mau berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, agar mereka mau patuh dan tunduk terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala binikmatihi, yang mereka dibekali dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa keluasan rezeki dan keafiatan ataupun kesehatan. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Fa illam yaf'alu ibtalahum bi anwa'il mihani wad dharra la'allahum yarji'un. Maka jika mereka tidak mau berbuat, tidak mau berhadap kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, yang Allah Subhanahu wa taala telah memberikan keluasan rezeki kepadanya, diberikan keafiatan, diberikan kesehatan, diberikan bekal oleh Allah Subhanahu wa taala beberapa nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya, tetapi mereka tidak mau taat dan tidak mau berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibtalahum bi anwa'il mihani wad dharra la'allahum yarji'un. Niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ujian, memberikan cobaan dan berbagai macam kesusahan, wad dharra, dan kesengsaraan, la'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Muraduhu ta'ala ruju'ul ibad ilal fariqain yuradu bihima al-khair was sa'adah. Tujuan Allah Subhanahu wa taala agar mereka kembali kepadanya ilal fariqain, dua kelompok manusia tersebut, dua kelompok manusia yang kita sampaikan tadi, yang mana yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala mengajak agar hamba-hambanya untuk taat kepadanya, berkhidmat, patuh dan tunduk kepadanya dengan diberikan keluasan rezeki, diberikan kesehatan dan keafiatan agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada orang-orang yang diberikan keluasan rezeki oleh Allah, diberikan kesehatan dan keafiatan, mereka tidak mau taat, tidak mau berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala akan memberikan bala bencana, memberikan ujian, memberikan cobaan. Allah tegur mereka. Kemudian Allah tarik nikmat tersebut, yang tujuan Allah Subhanahu wa taala dua kelompok manusia tersebut tadi agar mereka kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuradu bihima al-khair was sa'adah. Tujuan Allah memberikan kedua-duanya tersebut adalah agar mereka menjadi makhluk, menjadi hamba yang baik dan hamba yang mendapat keberuntungan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada manusia yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala rezeki yang banyak. Dengan rezeki tersebut
mereka jadikan sebagai kendaraan menuju Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat rezeki, dengan nikmat kesehatan dan kesempatan, keafiatan, mereka pergunakan untuk berhadap kepada Allah. Mereka pergunakan untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini yang pertama. Kemudian ada manusia, ada makhluk sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang mereka diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan nikmat kesehatan, kesempatan dan keafiatan. Selalu dicurahkan oleh Allah nikmat kepadanya. Tetapi mereka tidak mau taat dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan uji dengan berbagai macam kesusahan dan kesengsaraan yang tujuan Allah memberikan ujian kepadanya, memberikan teguran kepadanya agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua kelompok manusia tersebut, dua kelompok makhluk tersebut adalah orang-orang yang mendapat keberuntungan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan pengajian yang singkat ini kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seorang makhluk, menjadi seorang hamba yang masih dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebagai manusia yang kelompok yang kedua tadi, ialah setelah mendapat teguran, setelah mendapat bala bencana, setelah mendapat ujian daripada Allah Subhanahu wa taala, kemudian ia ingat, kemudian ia sadar, ia terbangun dan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pengajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita berselawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar kita sekalian selalu mendapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita menghampiri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan memperbanyakkan selawat kepadanya, karena Allah Subhanahu wa taala dekat dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mendekati Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada hakikatnya kita sudah dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.